Selamat malam dan selamat datang di channel ini. Malam ini kita akan kembali membahas mengenai asal-muasal suku Sunda yang hingga sampai detik ini masih menjadi perdebatan dan belum bisa dipastikan dengan pasti kebenarannya. Akan tetapi Mimin mencoba merangkumnya dari beberapa sumber ilmu pengetahuan sehingga Mimin menghabiskan sekitar 4000 kalori untuk otak, 4 gelas kopi dan 1 bungkus rokok sempurna kretek. Jadi siapkan cemilan bagi yang suka ngemil, siapkan kopi yang suka ngopi, siapkan rokok bagi yang rokok. Dan yang bertanya backsound musik bisa lihat di deskripsi video. Di awal Mimin akan membawa penonton semuanya untuk melihat penelitian dari channel BBC News Indonesia, di mana di sana telah dilakukan penelitian di Gua Pawon yang berlokasi di Desa Gunung Masigit, Padeglarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebagian ilmuwan meyakini bahwa Gua Pawon sebagai asal muasal nenek moyang orang Sunda. Berdasarkan hasil penggalian dan penelitian dari 2003 hingga 2017, telah ditemukan 7 fosil manusia purba dengan menggunakan sistem penanggalan C14. Kalau belum tahu sistem ini, bisa search di Google ya. 7 fosil ini ditemukan pada usia yang berbeda-beda. Fosil pertama ditemukan berusia 5.600 tahun. Fosil kedua berusia 7.300 tahun. Dan fosil ketiga 9.500 tahun. Dan untuk fosil keempat berusia periode 10.000 hingga 11.000. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan Gua Pawon dahulunya adalah tempat beraktivitas manusia pada masa dahulu. Kerangka manusia fosil kedua yang berusia 7.300 tahun ditemukan pada tahun 2004 dan perkiraan usia dulunya di atas 20 atau sekitar 32 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Kerangka kedua ditemukan tahun 2017 dan diperkirakan sekitar 11.000 tahun lalu. Proses penggalian melibatkan ilmu odontologi forensik. Kalau belum tahu bisa search di Google. Kilas kembali ke masa lalu khususnya kawasan Jawa Barat, di mana pada masa lalu telah terjadi proses migrasi manusia dan penduduk di Gua Pawon ini mengisi mata rantai migrasi yang pernah hidup di Jawa Barat. Selanjutnya dari teori Stephen Oppenheimer yang banyak menuai pro kontranya. Pada penjelasan ini kita akan melihat sebuah buku karya Stephen Oppenheimer dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia pada tahun 98. Ia berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland adalah cikal bakal peradaban kuno. Dalam artian bahwa kawasan sekitar Sunda merupakan titik awal dari sebuah peradaban kuno. Jika menurut teori Out of Taiwan atau Asia, yang menyimpulkan bahwa orang Indonesia berasal dari keturunan Yunan, Cina Selatan yang bermigrasi, akan tetapi berbeda pandangan oleh Stephen Oppenheimer. Menurutnya, peradaban dasar di Mesopotamia justru berasal dari Asia Tenggara, yakni Sundaland, dan orang-orang Taiwan juga berasal dari sini. Lalu bagaimana Stephen Oppenheimer dapat mengatakan bahwa paparan Sunda adalah cikal bakal peradaban kuno? Menurutnya, jauh sebelum 3000 sebelum Masehi, masyarakat paparan Sunda memiliki peradaban tinggi, mampu membuat kapal, perangkap ikan, dan telah menjinakkan dan beternak hewan, serta mengenal sistem pertanian dan perdagangan. Hipotesa yang dikemukakan oleh Oppenheimer tidak hanya diambil dari mitologi seperti konten sebelah yang mengatakan asal-muasal suku Sunda berasal dari bangsa Arya. Hipotesa yang dikemukakan oleh Oppenheimer dibangun berdasarkan penelitian multidisipliner, di mana ia menggabungkan ilmu geologi, arkeologi, linguistik, folklore atau mitologi, dan terutama ilmu genetika. Oppenheimer dulu pernah terlibat dalam suatu proyek besar untuk melibatkan pemetaan genom manusia seluruh dunia. Dari situ ia mendapatkan banyak data sebagai bekal menyusun rangkaian hipotesanya ini.
Jika dalam teori sebelumnya yang mengatakan bahwa migrasi terjadi dari luar Sunda masuk ke Sunda, menurut Oppenheimer justru sebaliknya, di mana ia menyimpulkan bahwa migrasi yang sebenarnya berasal dari paparan Sunda menuju ke luar Sunda. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Menurut Oppenheimer, berdasarkan data geologis, zaman dahulu pernah terjadi banjir besar antara 14.000 sampai 7.000 tahun lalu, di mana dikenal sebagai kenaikan air laut pasca zaman es terakhir, di mana banjir ini menyebabkan dataran Sunda tenggelam. Kemudian dilakukan pengujian sequencing DNA mitokondria terhadap orang-orang Asia dan riset genetik, dan akhirnya Stephen Oppenheimer dapat membuat kesimpulan bahwa Mimin ganteng. Enggak, bercanda. Kesimpulannya ialah jauh sebelum banjir besar terjadi, 90% paparan penduduk Sunda telah ada sejak 5.000 sampai 50.000 tahun lalu. Bisa dipahami? Jika belum, diulang lagi. Oke, kenaikan air laut ini bukan hanya menyebabkan manusia penghuni paparan Sunda menyebar kemana-mana, mencari daerah yang tinggi. Menurut Oppenheimer juga membuat paparan Sunda menjadi terpisah-pisah, sebagaimana kita kenal kini antara Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Bagi Oppenheimer, kisah banjir Nuh sangat mungkin adalah rekaman budaya yang mengakibatkan fenomena alam yang maha dahsyat ini. Gimana? Masih kurang? Lanjut? Oke. Selanjutnya dari penelitian Profesor Aryo Santos menerbitkan Atlantis the Lost Continent Finally Found, The Definition Location of Plato Lost Civilization pada tahun 2005. Peneliti asal Brazil ini melakukan penelitian selama 30 tahun dan menyimpulkan lebih daripada Oppenheimer. Santos menegaskan, peradaban Atlantis yang hilang sebagaimana disinggung Plato itu merupakan wilayah yang kini disebut Indonesia. Santos merujuk Plato yang memunculkan isu Atlantis. Benua ini memiliki beberapa ciri-ciri, salah satunya bermandi matahari sepanjang waktu. Santos menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah paparan Sunda. Masih kuat? Lanjut? Oke. Selanjutnya, kolaborasi kelompok peneliti dari University of Oxford dan University of Leeds ini mengumumkan hasil penelitiannya yang berjudul Climate Change and Possible Human Displacement of Southeast Asia and New DNA Evidence of Overturn Population Migration Theory in Iceland, Southeast Asia, adalah Richards dan kawan-kawan pada tahun 2008. Sekelompok peneliti arkeogenetika yang sebagian merupakan kolega Oppenheimer, berdasarkan penelitian DNA juga menyanggah tafsiran arus utama bahwa penduduk Asia Tenggara saat ini, Filipina, Indonesia, dan Malaysia berasal dari Taiwan pada 4.000 tahun yang lalu. Hasil penelitian ini menunjukkan yang terjadi justru sebaliknya, dan lebih awal bahwa penduduk Taiwan, Yunan berasal dari masyarakat paparan Sunda yang bermigrasi akibat banjir besar. Lalu dari mana asal-muasal suku Sunda? Apakah dari bangsa Arya? Jika merujuk pada penelitian Oppenheimer, dapat dikatakan bahwa suku Sunda merupakan suku tertua dan merupakan cikal bakal peradaban kuno. Untuk saat ini, Mimin belum bisa mengetahui dengan pasti asal-muasal suku Sunda dari mana, karena penelitian ini masih berlanjut. Jika punya masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang jelas, siapapun kita, apapun agama kita, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Jika dalam video ini mempunyai kekurangan dan kesalahan, Mimin minta maaf. Mimin pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. I apologize that I cannot speak either in Basque language or in Castilian, but I'll, if anyone has any questions, please put up your hands and maybe we can get some help from Antonio. And particularly I'd like to thank Antonio, Professor Antonio Arnaiz, for translating some of my talk. So if you don't understand what I'm saying, it's in the book here, both in Basque and Castilian.
kerajaan